teman-teman, welcome back ke konten terbaru channel YouTube Bola Bung Binder. Bung udah mulai nih. Ya teman-teman, saya dan Bung Jas baru saja lagi melihat kembali klasmen sementara dari English Premier League. Itu Bung, Arsenal nggak kelihatan? Ya, Arsenal belum kelihatan ya kan teman-teman di top half of the table karena Arsenal sementara ini berada di peringkat nomor 11. Tapi jika Arsenal menang nanti lawan Newcastle, maka mereka bisa improve posisi mereka. Tapi kita kan bukan membahas tentang Arsenal, Bung Jas, di konten ini. Iya, kita membahas tentang match Liverpool versus Manchester United. Oke, hasil akhirnya apa? Kasih infonya lagi dong. Ya, draw 0-0. Oke, 0-0. Terus di peringkat nomor 1 untuk sementara siapa nih? Manchester United. Peringkat nomor 2? Manchester City. Peringkat nomor 3? Liverpool. Enggak, Leicester kan baru saja tadi kita lihat. Liverpool peringkat nomor 4 loh. Oh, saya mah tadi nggak nyangka. Sebelumnya kita tahu tim lain juga pernah berada di peringkat nomor 1 untuk sementara dan sekarang mereka justru keluar dari persaingan untuk merebut gelar juara. Everton pernah, Tottenham Hotspur juga pernah. Jika saya tidak salah, jika saya salah silakan kalian koreksi. Dan bagi Manchester United tentu ini adalah progres yang luar biasa. Mereka bisa menempati peringkat nomor 1 untuk sementara. Ya, dan juga bagi Ole Gunnar Solskjaer sendiri, ya secara pribadi ia membuktikan bahwa jika ia diberikan waktu, ia bisa improve progres dari Manchester United. Walaupun secara permainan, ya kita melihat biasa-biasa saja MU bermain. Bahkan dalam beberapa pertandingan terkesan boring, terkesan membosankan. Tapi saya kira itu bukan berarti para pemain Manchester United tidak bagus. Iya. Tapi itu adalah part of the tactic dari Ole Gunnar Solskjaer. Jadi kan yang diperlukan kan adalah hasil akhir yang positif. Jika bisa menang, jika tidak bisa ya jangan kalah. Nah, saya ada memberikan perkiraan. Ya, yang pertama di program Dewan Pandit Indonesia pekan lalu, saya kira hari Rabu jika saya tidak salah, bahwa kemungkinan besar 90% pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Sisa 10%-nya apa? Jika salah satu tim bisa mencetak gol, walaupun saya tidak menjelaskan itu di program tersebut. Tapi saya membuat konten terbaru di channel YouTube Bola Bung Binder beberapa jam sebelum kick off dan saya jelaskan tim pertama yang mencetak gol di pertandingan ini memiliki peluang lebih besar untuk memenangi pertandingan. Ternyata tidak ada tim yang bisa mencetak gol. Ya betul dong, artinya berakhir imbang. Benar dong artinya perkiraan saya. Iya, nah benar. Itu dia kan kenapa saya jelaskan juga di konten channel YouTube Bola Bung Binder beberapa jam sebelum kick off bahwa kedua tim pasti akan bermain berhati-hati, especially Manchester United. Kenapa Liverpool? Ya, saya jelaskan dulu kenapa Liverpool perlu bermain berhati-hati, karena mereka kalah di game sebelumnya lawan Southampton. Saat mereka keluar all out attack. Apalagi kita tahu bahwa mereka tidak diperkuat oleh para pemain inti mereka di center of defense. Dan saya juga kaget bahwa Henderson ditempatkan lagi di center of defense. Yang saya harapkan ia bermain di center, di midfield. Tapi ternyata Shaqiri yang dipilih main di midfield. Nanti kita diskusi tentang lineup. MU juga sudah saya jelaskan, pasti mereka akan bermain tertutup di game ini. Tidak masalah, itu adalah bagian dari taktik. Setuju gak kamu, Bung Iya, Jas? saya sih setuju taktik Ole. Taktik Ole kan? Berhasil gak nih taktik Ole menurut kamu? Iya, berhasil dong, kan draw juga saya kira kayak kemenangan. Iya, draw juga seperti kemenangan bagi Manchester United. Memang MU tidak mengalami masalah seperti Liverpool, banyak pemain Liverpool yang cedera. Tapi bisa saja nanti mereka juga menghadapi masalah yang sama. But at the present moment, kan yang harus kita lihat untuk saat ini, MU berada di peringkat nomor 1. Dan ternyata ada perbedaan poin juga kan mereka kan dengan Manchester City. 2 poin, City juga bahaya nih. Iya. City lagi menang-menang terus nih. City menang lawan Palace kan. Nah jadi nih City ini juga mulai menanjak performance-nya dan City ada 1 pertandingan di tangan. Jadi akan semakin seru nih persaingan di English Premier League. Nah Bung Jas, kamu melihat MU di peringkat nomor 1 nih pertama kali ya kamu rasakan ya sebagai fans MU ya? Iya, saya sih pertama kali. Saya juga bahagia. Nah, jadi tidak ada salahnya juga fans Manchester United bahagia. Karena pasca Sir Alex Ferguson, teman-teman, sebelumnya ya setelah Sir Alex Ferguson pensiun, hanya Jose Mourinho yang pernah membawa Manchester United menempati peringkat nomor 1 untuk sementara. Kemudian digeser oleh City. Sekarang Ole ya melakukan hal yang serupa. Jadi saya kira tidak ada salahnya juga bagi fans Manchester United untuk berbahagia. Tapi boleh sombong nggak? Oh, nggak boleh dong. Nah, nggak boleh kan, masih jauh perjalanan ya. Jadi apa suggestion, advice kamu ke fans dari MU? Kalau fans dari MU, Seperti kamu? iya benar.
tunggu aja. Ya kan masih ada match yang lain juga. Iya, jadi sabar ya, jangan sombong dulu, tapi silakan jika kalian ingin berbahagia. Bung Jas nih bahagia gak kamu? Oh iya dong. Silakan berbahagia, tapi jangan sombong dulu, perjalanan masih jauh. Jangan seperti pendukung Arsenal lah, tapi bukan saya. Saat mengalahkan MU, lihat, ya kan sekarang mereka belum berada lagi di zona papan atas. Ada beberapa kejutan dari kedua pelatih. Pertama dari Jurgen Klopp. Shaqiri dimainkan. Saya lupa kapan terakhir kali Shaqiri ini jadi starter di English Premier League. Saya kira sudah lama sekali. Tapi ya udah, ia berikan kesempatan bagi Shaqiri karena ia geser Henderson ke belakang dan tentunya ia tidak ingin Curtis Jones yang bermain ya di tengah. Di depan seperti biasa trio Firmansyah, di belakang kita tahu Henderson bersama Fabinho, Trent Alexander, Robertson, kipernya Alisson. MU juga ini kejutan ya dari Ole. Ya, seperti yang juga saya jelaskan di konten saya tentang pertandingan ini, pada saat saya membuat preview bahwa bisa saja Ole nanti membuat kejutan menurunkan Pogba. Ternyata betul ia menurunkan Pogba, dan saya berharap Cavani yang turun dari awal, tapi ternyata Martial yang turun. Rashford saya kira bersama Martial lumayan bagus lah kerjasamanya. Maguire dan Lindelof saya kira Eric Bailly, tapi Ole lagi-lagi memilih Lindelof. Good combination play di antara kedua pemain ini. David De Gea, Luke Shaw. Ya, saya sebelumnya juga mengira mungkin Teles bisa dimanfaatkan dengan crossing-crossingnya walaupun tidak selalu akurat. Jalannya pertandingannya seperti apa nih Bung Jas? Saya perlu juga dong tanya ke Bung Jas biar Bung Jas juga bicara. Secara taktik kamu lihat seperti apa kedua tim ini main? Kalau saya sih lihat first half Yeah. Manchester United itu defense total. Oke, kenapa dia harus defense total? Ya jadi pemain Liverpoolnya bisa capek. Nah ya, ini simpel saja analisa dari Bung Jas. Agar para pemain Liverpool ini dipaksa bekerja keras. Terus kamu lihat Liverpool mainnya seperti apa? Kalau first half sih mereka menyerang. Menyerang total. Oke, second half kamu lihat seperti apa permainan MU? Apa tetap total defense? Kalau MU sih nggak total defense. Oke, mulai keluar counter ya. Iya benar, kan at the end juga Pogba ada chance. Iya, terus Fernandes? Iya, dia juga ada chance. Hampir juga. Liverpool kamu lihat second half bagaimana? Kalau saya sih lihat Liverpool keluar attack masih. Di second half? Iya. Oke, siapa yang punya chance untuk cetak gol bagi Liverpool di second half? Kan yang bahaya? Cuma Thiago. Yang kamu lihat cuma Thiago? Iya. Yang berbahaya lah ya. Iya. Nah itu dia teman-teman, yang berbahaya. Thiago ya, melepaskan tendangan yang di-save oleh De Gea. Jadi memang secara keseluruhan game ini sebetulnya tidak begitu menarik. Karena dari MU ini benar-benar mereka bermain tertutup dari menit awal. Dari Liverpool mereka coba menyerang tapi akurasi mereka untuk melepaskan shooting ini tidak bagus. Sehingga peran dari dua fullback juga saya kira tidak sebaik seperti di game di awal musim. Ya, lawan Southampton juga kita lihat Trent dan juga Robertson kan tidak begitu stabil penampilannya. Di pertandingan ini juga sama karena pengawalan dari Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka luar biasa. Jadi kedisiplinan MU di lini pertahanan ini yang membuat mereka menyulitkan Liverpool. Dan ini adalah bagian dari taktik. Ole perlu menerapkan taktik seperti ini. Jika keluar menyerang, saya kira bisa terekspos pertahanan dari MU. Karena pertahanan MU juga bukanlah yang terbaik kita tahu di English Premier League. Mengkhawatirkan juga kan kapan-kapan Maguire. Kamu pernah bilang kan, Maguire ini kapan-kapan susah kan mainnya. Iya benar, Nah, saya pernah bilang. tapi terus kamu pernah bilang dia sudah improve juga kan? Iya, di game ini juga mulai improve. Nah, mulai improve kan, banyak intercept yang dia lakukan. Pernah juga ada juga satu intercept yang dia lakukan atau clearance ya, pada saat Salah hampir saja menerima umpan untuk mencetak gol. Jadi saya juga tidak ingin terlalu bertele-tele lah menganalisa hasil akhir dari game ini. Bahwa kita bisa melihat efektivitas dari taktik yang membuat Ole bisa membawa 1 poin. Sedangkan dari Klopp, memang ia menerapkan taktik seperti biasa menyerang. Tapi efektivitas passing dari para pemainnya ini tidak sebaik seperti di awal musim. Sehingga peluang-peluang yang tercipta juga tidak begitu banyak yang berbahaya. Lebih banyak adalah attempt on goal tapi yang tidak on target. Dari MU lebih banyak yang on target. Pogba dari header, dari corner. Fernandes 2 kali, 1 dari luar, 1 lagi dari dalam kotak penalti. Luke Shaw memberikan umpan. Pogba hampir mencetak gol, umpan dari Wan-Bissaka. Memang ini belum merupakan akhir dari perjuangan kedua tim. Tapi paling tidak Ole sudah bisa membuat sebuah perubahan yang signifikan, bukan hanya ya dari segi permainan di defense yang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir ini sudah mulai bagus, tapi juga mental para pemain MU.
Para pemain MU tidak khawatir untuk melakukan duel, para pemain MU tidak khawatir juga untuk sesekali melakukan pergerakan individu ke defense dari Liverpool. Liverpool bisa saja nanti mereka terlibat lagi dalam persaingan juara, tapi saya kira fullback sangat penting bagi mereka untuk lebih improve lagi penampilannya lagi, dan juga center back yang perlu mereka beli agar Jurgen Klopp tidak perlu juga menaruh pemain yang biasanya bermain di tengah, bermain di posisi center back, karena terlihat lini tengah Liverpool kalah galak dari lini tengah MU, di mana lini tengah MU lebih banyak melakukan duel-duel yang mereka bisa menangi bola dan juga lebih efektif pada saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Kita tunggu saja next games of these two clubs, tapi saya kira bahwa selain City, Liverpool juga akan terlibat persaingan untuk merebut gelar juara EPL. Arsenal sabar, perlahan-lahan Arsenal juga akan naik dan terlibat bukan dalam persaingan gelar juara, minimal finish di top 4 zone dan lolos ke UEFA Champions League. Ada pesan-pesan terakhir ke fans MU, seperti kamu juga kan fans MU? Fans MU tetap confident ya. Oke, tetap percaya diri. Iya. Tapi gak boleh overconfident dong. Iya, gak boleh. Sombong? Gak boleh juga. Oke, bahagia? Boleh dong. Oke, di sosial media harus biasa-biasa saja ya. Oh iya. Oke, no hate, only Only football, football. salam Salam sepak bola.